Tidak perlu lebih hebat dari orang lain. Cukup lebih baik dari diri kita kemarin. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya seorang polwan kota Belfast, Irlandia bernama Grace Ellis dan putranya Chal yang menemukan pistol ibunya tergeletak begitu saja di kamar mandi. What the hell? Singkat cerita, Grace dan rekannya Steppy mengejar pelaku pencurian mobil. Dan tiba-tiba, karena Grace seorang polisi pemula, Steppy menyuruhnya mengambil senjata laras panjang untuk melindunginya dari belakang. I'm stuck. Ternyata, Steppy mengenal pelaku yang bernama Gordy Mekel. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan polisi muda lainnya yang masih dalam tahap percobaan bernama Annie Canlan dan Tommy Foster. Sedangkan Jen Robson lebih senior dari mereka. Tommy bertanya kepada Jen tentang kode Colin dan siapakah sosoknya. Tapi Jen tidak mau menjawab, sambil tersenyum dia mengatakan Tommy akan mengetahuinya sendiri. Ternyata Jen bisa lolos seleksi polisi karena jalur cepat dengan bantuan ibunya. Dan rupanya si Tommy pun demikian. Tommy dipasangkan dengan polisi senior bernama Gary Cliff. Mereka menghentikan sebuah mobil karena plat nomornya menunjukkan sudah kadaluarsa. Tommy disuruh menghampiri mobil tersebut, sedangkan Gary menelusuri plat nomornya dari sistem. Pengendara mobil itu menolak menunjukkan tanda pengenalnya. Karena datanya tidak ditemukan dalam sistem, Gary buru-buru turun dari mobilnya untuk meminta maaf kepada si pengendara. Ternyata mereka polisi khusus yang sedang menyamar. Grace dan Stevie datang ke rumah seorang wanita bernama Angela terkait kasus pencurian mobil yang dilakukan Bordy. Karena rumahnya berada di lingkungan gangster, Gary dan Tommy membantu melindungi mereka. Terkait pencurian yang dilakukan anaknya, Grace bertanya apa dia kenal dengan James McIntyre. Menurut Angela, semua orang kenal James. Bordy mengaku kepada aparat mobil tersebut milik James yang masuk ke dalam daftar pantau teroridau dan kejahatan terorganisir. Angela memilih bungkam, sementara itu para preman di sekitar rumah Angela melemparkan botol ke arah mobil polisi. Sebelum para polisi ini pergi, Angela sempat menyebut Gordy sering menghabiskan waktunya di lokasi yang disebut Palace. Tim kepolisian buru-buru pergi karena para preman di sana terus melempari mereka dengan botol beling dan kotoran. Stevie yang lebih senior menyebut keluarga Angela seringkali bermasalah dengan hukum. Jadi menurutnya percuma Grace memberikan kartu namanya. Sebelum menjadi polisi, janda beranak satu ini berprofesi sebagai pekerja sosial. Tiba di markas, keduanya terkejut karena Gordy sudah dibebaskan karena pemilik mobilnya mengaku sudah memberikan izin. Padahal Grace dan Stevie memergoki Gordy sedang mencuri mobil tersebut. Sersan Helen McNally mengumpulkan seluruh anak buahnya membahas beberapa pelanggaran hukum. Dan terkait Gordy, mereka ditugaskan untuk mengawasinya karena dia terkait dengan gengnya James McIntyre. Khusus untuk Tommy, Annie, dan Grace, Sersan menyebut masa percobaan mereka 2 bulan lagi sebelum dinyatakan lulus atau tidaknya sebagai polisi. Ternyata, Tommy dianggap sebagai polisi dengan tembakan terburuk yang bisa terancam didiskualifikasi. Setelah itu, Grace dipanggil oleh inspektur karena surel yang dikirimkan kepadanya. Grace merasa tidak pernah mengirim email, apalagi yang bersifat menggoda atasannya ini untuk berkencan agar Grace dinyatakan lulus. Ternyata, rekannya si Grace yang sengaja menggunakan komputernya untuk iseng. Hari itu, Annie ditemani langsung sersannya untuk patroli. Di sini, Sersan memberitahu tentang operasi Gulliver, yaitu operasi terhadap individu yang dicurigai terlibat dalam kegiatan paramiliter dan kejahatan yang terkait dengan tindak teroridau.
Setelah menyalakan kamera tubuhnya, dua polisi ini menghentikan dua orang anggota geng, yaitu Gordy dan satunya lagi adalah anak dari James McIntyre yang bernama Mo McIntyre. Saat akan dilakukan penggeledahan, ini yang terjadi. Sementara itu, Grace dan Steffi tiba di gedung The Palace. Lokasi yang disebut Angela anaknya sering menghabiskan waktu di lokasi tersebut. Kebetulan ada seorang wanita muda yang membuka pintu. Tiba di markas, anak dari pimpinan geng itu dengan mudahnya dilepaskan pengacaranya karena Annie tidak menyalakan kamera tubuhnya, bukti pun kurang kuat. Simo berbalik menyalahkan Annie yang menyalahi prosedur dalam penangkapan. Apapun alasan mereka, inspektur berjanji suatu saat nanti mereka pasti akan menangkap Simo. Terkait dengan kode Colin, Sersan Helen menyebutnya sebagai grafik tingkat ancaman. Apa kau ingin tahu siapa Colin sebenarnya? Dan inilah sosok James McIntyre datang ke sel tahanan untuk menjemput anaknya dibantu pengacara. In the back. Wanita yang ditemui Grace di gedung The Palace menolak bicara terkait dengan Gordy. Kedua polisi ini bergegas pergi setelah mendapat laporan Angela mengancam tetangganya dengan sebilah pisau. Seorang agen intelijen bernama Yosef menyuruh inspektur menarik mundur anak buahnya dari zona merah yang sangat berbahaya. Tapi Grace Kapalang sibuk menenangkan Angela. Steffi yang mendapat perintah untuk mundur terlihat waspada mengawasi sekitar. Grace menolak untuk mundur karena dia melihat kemarahan Angela bukan pura-pura. No. No, it's real. Angela, sweetheart, you need to listen to me. I was with you this morning. Akhirnya, inspektur menurunkan seluruh anak buahnya untuk membantu mereka, termasuk si Jen yang awalnya ingin bertugas di belakang meja. Ancaman muncul setelah Steffi melihat James dan anak buahnya berdatangan ke lokasi. Situasi mulai memanas, tapi Grace tidak menyerah untuk membujuk Angela meletakkan pisaunya. Meski sebelumnya pernah dipukul, Annie tidak gentar menghadapi kembali Simo. Dia kembali berulah dengan meludahi Annie. Tiba-tiba, Grace berhasil membujuk Angela untuk meletakkan pisaunya. Helen mengomeli si Jen yang tidak mau turun dari mobil untuk membantu rekan-rekannya. Sebelum situasi makin panas, Steffi langsung menangkap Angela untuk dibawa ke kantor polisi. Tapi Yosef memaksa inspektur untuk membebaskan kembali Angela karena masalah ini di luar wewenang kepolisian. Jika menolak, Yosef mengancam akan menurunkan jabatannya menjadi pramuka. Release Angela Mackle from your custody. Annie memberitahu Tommy bahwa Colin yang tertera namanya di ruang penyimpanan itu direkrut 3 tahun lalu. 3 bulan masa percobaan, dia baik-baik saja. Suatu hari, dia berpatroli bersama Gary ke wilayah zona merah. Lalu, ada beberapa bocah yang melempar petasan ke bawah mobil. Karena mereka pikir itu adalah serangan senjata, keduanya langsung kabur. Dan lucunya, si Colin sampai ngompol di celana. Karena beritanya tersebar, Colin yang malu akhirnya mengundurkan diri. Saat Grace akan pulang, dia melihat Angela berjalan di tengah guyuran hujan. Lalu, Grace mengantarkannya pulang. Terlihat ada 2 orang yang membuntuti Grace hingga ke rumahnya. Siapakah mereka ini? Setelah melihat hasil uji coba menembaknya, instruktur menilai Tommy sebagai penembak terburuk yang pernah dia lihat. Seorang kurir narkoboy mengantarkan paket ke pelanggannya. Seperti yang dilakukan polisi lainnya, Annie lebih dulu mengecek kolong mobilnya. Grace dipanggil atasannya yang sudah mengetahui bahwa dia mengantarkan Angela pulang ke rumahnya. Karena Angela tinggal di lingkungan zona merah, Grace dilarang mengulanginya lagi demi keselamatannya. Grace sempat bertanya dari mana inspektur mengetahui tentang hal ini. Dia menyebut itu bukan urusannya.
Gary dan Tommy segera meluncur ke TKP setelah mendapat laporan diciduknya seorang penguntil di sebuah toko. Ternyata pelaku adalah temannya Gary yang bernama Happy. Tidak perlu menangkapnya, Gary menyebut Happy hanya perlu menenangkan diri. Ternyata Happy yang kesepian memang sengaja berbuat ulah agar dirinya ditangkap berharap ada teman di penjara. Tapi Gary memilih memberinya uang lalu melepaskannya lagi. Kembali ke si Gordy yang disuruh James untuk memberikan uang saku kepada ibunya. Angela menyebut uang itu hak ayahnya yang pensiun dari organisasi. Lantas, di manakah ayahnya Gordy? Dalam waktu yang bersamaan, tim kepolisian mendapat laporan dari beberapa lokasi. Gary dan Tommy masuk ke dalam rumah yang menyetel musik terlalu bising. Setelah masuk ke dalam rumah, didapati 2 orang dalam kondisi kritis akibat overdose narkoboy. Karena tidak dirasakannya denyut nadi, Gary menyuruh Tommy melakukan prosedur ABC, yaitu saluran nafas, bantuan nafas, dan sirkulasi. Sementara itu, Grace dan Steffi mendapati kasus yang sama terhadap pasangan suami istri di rumah mereka. Selain menemukan sisa-sisa narkoboy, Grace menemukan kedua anak mereka dikunci di dalam kamar. Petugas ambulan datang untuk memberikan pertolongan terhadap para korban. Pasangan suami istri berhasil selamat. Tapi salah satu dari 2 korban yang coba diselamatkan oleh Gary dan Tommy dinyatakan meninggal dunia. Tommy ingin mengetahui korban mana yang meninggal itu, tapi Gary mencegahnya. Lebih baik mereka tidak perlu tahu, apalagi ini kasus pertama yang ditangani oleh Tommy. Terungkap bahwa narkoba yang dikonsumsi oleh para korban itu diedarkan oleh si James dan anaknya yang disebut berasal dari orang Dublin. Mereka akan mendapat masalah dari kepolisian karena obat-obatan terlarang itu sudah terlanjur beredar sampai keluar wilayah kekuasaan gangster ini. Gordy punya saran untuk menarik sebagian barangnya karena dia mencatat setiap barang yang keluar. Berikut nama pelanggan dan jumlahnya dengan kode rahasia. Setelah buku catatannya diserahkan kepada James, saat itu juga mereka mulai menarik produk yang gagal itu dari para pelanggan. Inspektur hanya bisa memberi Annie saran untuk rutin mengecek mobilnya sebelum dia berangkat dan memberi jeda setengah mobil di tengah kemacetan. Sersan mengumpulkan seluruh anak buahnya terkait dengan beberapa kasus narkoba yang diberi nama pregabalin yang dicampur dengan zat berbahaya lainnya. Karena itu, mereka semua ditugaskan untuk turun ke lapangan mencari sumbernya. Dengan tegas, Jen ditugaskan patroli bersama Annie karena polwan yang satu ini pinginnya duduk santuy di belakang meja. Kurir narkoboy bernama JP dipaksa mengembalikan barangnya oleh Gordy dan Simo. Tapi narkoboynya sudah habis terjual. Mo marah karena JP menjual barangnya di luar wilayah kekuasaan mereka. Singkat cerita, kawanan gangster ini sudah mengumpulkan barang yang ditarik dari pasar untuk dibakar. Kebetulan Annie dan Jen melihat mereka yang masuk dalam radar operasi Gulliver. Meskipun Jen menolak, sesuai prosedur, dia yang harus turun dari mobil untuk melakukan penggeledahan. Right there she comes. Okay. Here she is, 9. Jika saja Jen melakukan tugasnya dengan baik, satu tas narkoba yang dibawa mereka bisa jadi barang bukti. Tapi si Jen lebih dulu takut dengan ancaman gangster ini. Jen beralasan kepada Annie karena adanya panggilan darurat, memaksa Annie merahasiakannya. Happy merasa senang dijebloskan ke dalam sel tahanan oleh Gary meskipun dia tidak mabuk. Dia senang karena di penjara ini ada teman untuk ngobrol. Sementara itu, Tommy bertanya kepada Gary kenapa lokasi tempat tinggal James McIntyre dan antek-anteknya disebut sebagai lokasi terlarang untuk polisi. Tidak mau membeberkan lebih detail, dengan tegas Gary menyebut itu bukan urusannya. Terlihat kawanan gangster pengedar narkoba ini membakar barang yang menyebabkan banyak korban berjatuhan. Gary mulai melatih Tommy cara menembak yang baik dan benar, agar Tommy lolos masa percobaan. Karena gayanya yang masih buruk, dia kembali ditertawakan instruktur sampai si Gary marah. Meski tesnya tersisa 3 minggu lagi, Gary yakin Tommy akan berhasil. Kembali ke James yang mengatur sebuah rencana dengan seorang perempuan bernama Tina.
Setelah keluar dari rumahnya, dengan santuinya dia sengaja membiarkan seorang pria misterius menghujani rumahnya dengan tembakan. Dia hubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Ternyata wanita ini adalah istri terasingnya James McIntyre. Steffi menyebut ini hanyalah pengalihan isu agar komplotan gangster Irlandia ini bisa leluasa mengedarkan kembali barangnya. Seorang pegawai SPBU melihat si Gori dan Mo datang ke SPBU untuk mengambil bensin. Belum jelas apa maksudnya, tapi mereka mengatakan akan melakukannya malam ini. Singkat cerita, pegawai SPBU tadi ternyata ayah dari si JP. Pengedar narkoboy diancam oleh komplotan gangster itu karena menjual barangnya di luar wilayah. Karena adik-adiknya JP tidur, ibunya memberi obat kepada si JP untuk diminum saat itu juga. Keluarga ini nampak khawatir hingga pukul 9.30 datang seorang pria bertopeng. Dia menyuruh si JP tiarap dan ini yang terjadi. No, please stop. Ternyata yang menembaknya adalah anak buah James yang diantar oleh si Gordy dan juga Mo. Apakah ini terkait dengan narkoba yang dijual oleh si JP? Grace dan Steffi tiba lebih dulu untuk memberi pertolongan pertama kepada si Junior. Dia ditembak tepat di kakinya. Ibu si JP berteriak histeris saat melihat kondisi anaknya. Dia menceritakan kepada Grace tiba-tiba mendengar suara tembakan. Lalu suaminya keluar. Karena Grace mendapat laporan lebih cepat dari warga lain, merasa ada yang janggal, Grace bertanya apakah penembakan ini sudah direncanakan. Wanita ini memilih tutup mulut merahasiakan yang sebenarnya. James datang ke rumah Angela untuk memberi peringatan agar dia tutup mulut terkait bisnis yang dilakukan si James dan keterlibatan putranya Angela. Terlihat Simo melakukan pertemuan dengan seseorang yang diduga merekalah orang Dublin atau pemasok narkoboynya. Grace datang ke rumah sakit untuk membujuk ayah si JP membeberkan kejadian yang sebenarnya. Polwan ini menduga jika JP melawan maka bukan lututnya lagi yang ditembak tapi kepalanya. Lalu datanglah detektif Kenning yang menangani kasus ini. Terbangun dari tidurnya, Annie langsung mengambil pistol. Namun ternyata ibunya yang datang. Gordy bertanya apa yang dilakukan Mo dengan Suli, tapi dia tidak mau membeberkannya. Inspektur berbicara dengan agen intelijen terkait penyelundupan narkoba yang dilakukan James. Dia menyebut Ginley adalah sindikat kejahatan terbesar di Eropa. Karena ini wewenangnya intelijen, tugas inspektur untuk memastikan anak buahnya tidak ikut campur dalam kasus ini. James membawa Gordy ke rumah istrinya. Saat mereka sedang makan, datanglah Angela mencari keberadaan putranya. Terjadi pertengkaran antara Angela dan James karena Angela ingin membawa pulang Gordy, tapi dilarang oleh bos gangster. Grace awalnya dicueki oleh detektif Kenning karena menyebut ayahnya si Junior mau memberikan pernyataan tentang kasus penembakan anaknya. Meski Grace belum lama bergabung dengan tim kepolisian, namun 19 tahun lamanya dia tinggal di Belfast. Dan 10 tahun diantaranya berkecimpung sebagai pekerja sosial. Bukan penembakan biasa, Grace menyebutnya serangan gaya paramiliter yang tidak pantas dialami oleh bocah yang masih berusia 15 tahun. Jen dan Annie tiba di lokasi setelah mendapat laporan adanya kericuhan yang dilakukan seorang pria di atas mobil bis. Ternyata pelakunya adalah si Happy yang sengaja agar kembali ditangkap. Grace dan detektif Kenning datang ke rumah sakit untuk meminta keterangan dari si Junior. Ternyata polwan ini sudah bisa menebak bahwa Junior seorang kurir narkoboy. Awalnya keluarga ini ingin menutup rapat permasalahan Junior dengan komplotan gangster yang menembaknya. Tapi Grace meyakinkan mereka bahwa komplotan berdebah itu yang merasa aman dan terlindungi jika keluarga ini tetap diam membisu. Meski cara menyampaikannya dengan nada emosi, ayahnya si Junior menyebut pelakunya keluarga James karena barang jelek yang mereka jual. Untuk membuktikan pernyataannya, dia menyebut kamera CCTV di SPBU mereka. James sepertinya mulai menyukai Gordy sampai-sampai dia menyewa sebuah apartemen untuk tempat tinggal agar jauh dari ibunya.
Karena masalah ancaman, Annie kini tinggal sementara di rumahnya Grace. Dia mengenalkan kepada putranya Charles. Kenning dan Grace melihat rekaman CCTV di SPBU saat Simo dan Gordy mengambil bensin. Meski rekaman ini 3 jam sebelum penembakan, tapi setidaknya polisi mengetahui pelakunya mereka. Singkat cerita, keduanya bertemu kembali dengan orang tua Junior karena pernyataan dan kesaksian mereka berpeluang besar untuk meyakinkan juri saat pengadilan. Awalnya, ayah si Junior ragu karena kesaksian mereka itu sama saja dengan bunuh diri. Tapi akhirnya, mereka memutuskan untuk membuat pernyataan meski harus pindah dari rumah ini demi membalas perbuatan para penjahat itu kepada Junior. Tapi ternyata bukti video dan pernyataan korban dan keluarganya ditolak oleh inspektur. Inilah yang disesalkan Grace, padahal keluarga Junior sudah merelakan rumah mereka. Disinilah Gary mulai muak dengan inspektur, lalu meminta Tommy membuka kembali data yang terkait dengan lokasi panggilan darurat yang berasal dari zona merah. Grace melihat keluarga Junior akan pindah rumah. Lalu muncul Simo. Wanita ini mengancam akan membunuh Simo dengan tangannya sendiri. Pulang ke rumah, Grace terkejut karena Angela sudah menunggunya. Seorang petugas dari polisi ombudsman bernama Geraldine datang menemui Sersan Helen setelah mendapat laporan darinya. Film kemudian mundur 12 jam sebelumnya. Gary dan Tommy mengejar seorang pria yang baru saja membeli narkoboy. Karena pelaku hanya membeli ganjo, Gary kembali melepaskannya. Tim kepolisian datang ke sebuah bar setelah mendapat laporan adanya perkelahian. Ternyata seorang pria mabuk yang telah melecehkan seorang wanita. Situasi kembali memanas. Pria tadi diamankan di sebuah ruangan oleh Jen dan Annie sebelum diamuk massa. Committed 7-4, doing what we can. Helen yang mengatur anak buahnya dibuat kewalahan karena banyaknya laporan. Grace dan Stevie ditugaskan kembali turun ke lapangan menangani kasus KDRT. Annie meminta mereka agar tenang karena pria mabuk itu akan ditangkap karena melakukan pelecehan. Saat pelaku akan dibawa ke markas, tiba-tiba sesampainya di lokasi pelapor, Grace dan Stevie mendapati seorang pria tua telah tewas di atas meja makan. Sully mengajak Mo untuk bekerja sama menjual senjata ilegal tanpa sepengetahuan ayahnya. Karena bagi orang Dublin, kawanan gangster pimpinan James ini disebut sebagai mantan tentara Aira. Charles dan temannya melawan saat 2 petugas polisi memaksa razia. Ternyata wanita tua ini mengaku membunuh suaminya sendiri dengan pisau dapur. Karena 3 panggilan darurat yang bersamaan dan tidak tertangani oleh timnya Helen, dia langsung menghubungi inspektur untuk minta bantuan. Grace mendapat telepon dari Charles bahwa dia ditangkap polisi. Terungkap di sini bahwa ternyata ada hubungan perselingkuhan antara Inspektur David Jonty dengan si Jen. Helen tampak bingung setelah mendengar suara desahan. Selain Sully dan Mo, ada 1 anggota mafia lainnya bernama Santo dalam rencana bisnis senjata yang sedang mereka bahas. Setelah David keluar, Helen langsung berbicara 4 mata. Mengaku saling mencintai dan akan memberitahu istrinya, Helen membeberkan sifat dan karakter Jen yang tidak cocok menjadi polisi. Semata-mata karena desakan ibunya. David yang termakan bujuk rayunya akan terkekang dengan keinginan si Jen yang hanya ingin bertugas di belakang meja. Helen mengancam akan melaporkan David jika dia tidak mengakhiri hubungannya dengan si Jen. Gary dan Tommy datang ke rumah seseorang yang membuat kebisingan dengan suara televisi. Pemilik rumah terlihat duduk di sofa dan ternyata sudah meninggoy. Ternyata si agen intelijen punya urusan bisnis rahasia dengan si James. Belum terungkap apa sebenarnya yang mereka bahas, yang jelas James nampak kecewa dan marah. Prize. Sesuai kesepakatan dengan komplotan gangster dari Dublin, Mo dan kedua anak buahnya membuka paket persenjataan yang berasal dari Libya.
Si botak Anto Donovan langsung mencoba kemampuan senjatanya yang dipastikan aman karena nomor serinya telah dihapus. Agen Jacob menghubungi Inspektur David terkait dengan rencana timnya yang akan bergerak di hari ini. Gary sedikit memberi tips untuk menghadapi McAllister, pengacaranya James di dalam pengadilan terkait dengan kasus peredaran narkoboy yang menyebabkan korban jiwa. Setelah perselingkuhan dengan atasannya diketahui oleh Sersan Helen, Jen berencana mengundurkan diri dari kepolisian. Namun keputusan itu tidak disetujui oleh ibunya. Di depan juri dan hakim, Tommy menceritakan peristiwa saat dia dan Gary sama-sama berusaha menyelamatkan korban yang sudah tidak bernafas. Karena ini pengalaman pertamanya sebagai polisi, Tommy mengaku sempat syok melihat korban sudah tidak bernafas. Tapi Gary memberinya arahan untuk melakukan prosedur CPR. Pengakuan Tommy yang mengatakan apa adanya disambut ucapan terima kasih dari keluarga korban. Steffi datang menemui Grace untuk memberinya dukungan moral karena Grace merasa terpukul setelah anaknya Chal yang berdarah kulit hitam mendapat perlakuan buruk dari polisi lain. Di sini Steffi sendiri mengaku sebagai duda setelah istrinya meninggal karena penyakit kronis. Datang ke Polsek, David membujuk Jen untuk meneruskan hubungan mereka karena dia mencintainya. Dia juga mengatakan bahwa Helen akan merahasiakannya. Tapi Jen tidak bisa jika dia masih bekerja di kantor ini, kecuali David mempromosikan jabatannya untuk dipindahkan ke kantor lain. Tommy terkejut karena Helen memberitahu jadwal tes ujian menembaknya dipercepat jadi hari ini. Gary yang sedang nikmat makan terkejut karena dia merasa belum cukup memberikan latihan kepada juniornya ini. Tapi Tommy memastikan siap untuk mengikuti ujiannya hari ini juga. Dua anak buah Jacob terlihat sedang melakukan pengintaian di sebuah lokasi. Singkat cerita, Tommy mengikuti ujian menembaknya. Dan ternyata hasilnya masih jauh dari target. Dia meminta izin kepada instruktur untuk pergi ke toilet. Tommy berusaha fokus dan mengumpulkan kepercayaan dirinya bahwa dia pasti bisa. Ketegangan yang sama dialami oleh Gary berharap juniornya itu lolos ujian. Dan inilah aksi Tommy selanjutnya dalam menembak papan target. Instruktur mengumpulkan seluruh polisi muda yang mengikuti ujian menembak target. Dan ternyata mereka harus mengikuti ujian selanjutnya sebagai penentuan. Grace meminta pendapat Sandra terkait kasus yang menimpa putranya. Ternyata Chal tidak mau mempermasalahkannya lagi meski potensi tindakan rasis menimpa dirinya. Happy tidak sengaja melihat dua mobil berikut plat nomornya. Tim intelijen akhirnya mengintai pergerakan komplotan gangster Irlandia dan mafia Dublin yang masuk ke sebuah garasi. Karena Tommy sedang mengikuti ujian menembak, Gary ditemani oleh Jen atas perintah Sersan Helen. Mereka memberi tumpangan kepada si Happy yang terlihat sedang berjalan kaki. Diajak masuk ke rumahnya, Happy menceritakan mobil orang Dublin yang dia lihat berikut nomor platnya yang dia ingat dengan baik. Menyadari ini informasi yang cukup penting, Gary langsung mengecek nomor plat mobil yang disebutkan si Happy. Kemudian, Gary menghubungi temannya, bertanya tentang seseorang yang berasal dari cabang khusus Garda. Terlihat komplotan gangster ini sedang mengecek senjata yang diperjualbelikan. Sementara itu, Tommy dan polisi muda lainnya mulai mengikuti ujian menangkap target. Sempat terkecoh dengan korban yang sedang terbaring, tiba-tiba mau menerima bayaran dari senjata yang dijualnya kepada geng Dublin. Sementara itu, Gary meluncur ke lokasi persembunyian orang Dublin yang disebutnya geng kriminal bernama Ginley. Mereka juga yang mengedarkan narkoboy di seluruh Eropa. Jen ditugaskan untuk standby di dalam mobil, sedangkan Gary akan mengintai mereka. Namun tiba-tiba, Jen putuskan untuk mengikuti Gary. Mereka melihat salah satu anggota Ginley dan si Gorky sedang berjaga di luar garasi. Tim intelijen pun terus memantau pergerakan komplotan gangster itu. Di luar dugaan, ini yang terjadi. To repeat, we have uniform in theater. Take a beat. No. Kilo 1, all nominals exit. Mendapat panggilan dari Jen, seluruh anggota polisi dari Polsek Belfast langsung bergerak ke TKP. Apakah nyawa Gary terselamatkan?
You okay? They call 127 Larchfield Road. Tiba di lokasi, Steffi dan Grace mengejar sebuah mobil mencurigakan. Dibantu Sersan Helen dan Annie yang berhasil menabrak mobil tersangka. Let's use the vehicle. Right. Go around the front of the car slowly! Para polisi ini tidak tahu jika mereka adalah tim intelijen. Dari dalam bagasi mobilnya, Grace mengamankan berbagai macam alat perekam. Sementara itu, Jen terlihat masih syok. Karena kondisinya kritis, Gary segera dilarikan ke rumah sakit. Dan Sully yang ditembak oleh Jen dipastikan telah mampus. Mendapat informasi kejadian ini, James yang marah langsung memukuli anaknya. Helen terkejut setelah mengetahui Jen menembak pelaku hingga tewas. David meluapkan kemarahannya kepada si Jacob karena anak buahnya yang tertembak. Tapi sesuai perintahnya, David kembali melepaskan dua anggota intelijen ini karena mereka memiliki sertifikat kekebalan kepentingan publik. Steffi yang tidak terima atas apa yang terjadi kepada Gary langsung meluapkan kemarahannya. Di sini terjawab bahwa ibunya si Jen yang bernama Nicola ternyata salah seorang petinggi kepolisian di markas pusat. Sementara itu, Sandra dan Tommy menunggu kabar dari dokter tentang kondisi Gary. Annie memberi dukungan moral kepada Jen. James menyuruh si Donovan dan Gorky pulang ke rumahnya masing-masing. Jika mereka ditangkap polisi, James berjanji McAllister akan membebaskan kembali keduanya. Tina meminta James melakukan panggilan karena mereka sudah berhutang banyak kepadanya. Apakah tanda kutip mereka yang dimaksud oleh Tina itu si Jacob agen mata-mata? Yang jelas Tina tidak mau memberitahu Mo tentang urusan ini. Singkat cerita, Helen mengumpulkan seluruh anak buahnya terkait penembakan terhadap Gary. Sesuai informasi yang didapatkan dari Jen, tim kepolisian akan menggelar operasi penangkapan para tersangka. Dari mulai Mo McIntyre, Anto Donovan, Gordy, James, dan terakhir Tina. Di depan penyidik, Jen mengaku profesinya sebagai polisi hanya karena keinginan ibunya. Tapi kejadian hari ini, saat dia menemani Gary untuk patroli, Jen merasa dia menjadi polisi yang sebenarnya. Helen membeberkan kepada ibunya Jen pendapat dia tentang anaknya yang berani menembak penjahat. Tapi apakah dia juga akan memberitahu hubungan terlarang Jen dengan David? James meluapkan kekesalannya kepada Mo, padahal selama ini James mengelola bisnisnya dengan baik dan aman karena dia bekerja sama dengan intelijen. Tapi karena kesalahan fatal yang dilakukan anaknya ini, mereka akan mengeluarkan kita untuk selamanya. Tak sulit bagi polisi untuk menangkap Gordy dan Donovan. Ibunya Jen yang pangkatnya lebih tinggi dari inspektur meluapkan kekecewaannya kepada si David setelah mengetahui tim intelijen melarikan diri dari lokasi setelah seorang polisi ditembak. Dan begitu mudahnya mereka kembali dilepaskan menggunakan surat sakti. Sandra menceritakan tentang masa lalu Gary yang pernah ditugaskan sebagai mata-mata. Tapi dia putuskan untuk mengundurkan diri dari tugasnya karena merasa dirinya bukan lagi menjadi polisi. Akibatnya, Gary tidak pernah dipromosikan dan selama 27 tahun hanya menjadi polisi jalanan. Jacob memanggil si James karena kekacauan yang terjadi. Pihak intelijen hanya bisa menyelamatkan James dengan anaknya atau dengan istrinya. Itu artinya, ketua geng sekaligus informannya intelijen ini harus memilih siapa yang akan dia selamatkan, Mo ataukah Tina. Grace dan detektif Kenning tidak berhasil mendapatkan pengakuan dari si Gordy yang memilih bungkam. David terkejut setelah Jen memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Diam-diam, Grace menunjukkan memori yang dia cabut dari kamera milik tim intelijen. Apakah ini berisi bukti kejadian penembakan yang menimpa Gary? Di luar dugaan, Tommy membawa kabar duka bahwa Gary telah meninggal dunia. Berita ini sampai ke telinga James dan anaknya yang disiarkan televisi. Akhirnya, Steffi memutar rekaman video penembakan Gary di depan Sersan Helen dan rekan-rekannya.
Tak sampai di situ, Nicola menunjukkan rekamannya kepada si Jacob, mengancam akan melaporkan kejadian ini kepada Komite Pengawasan Intelijen Gabungan di London. Kecuali Joseph mengabulkan apa yang dia mau. Setelah Tina masuk kamar mandi, James membawa anaknya pergi. Grace membujuk Gordy untuk membeberkan semua bisnis narkoboynya dari mulai cara operasi, peran James, dan Mo. Awalnya, James mengira dirinya dan Mo akan selamat sesuai janjinya Jacob. Namun tiba-tiba, tim kepolisian datang menangkap keduanya. Karena Gordy mau bicara, dia dan Angela dibawa tim intelijen untuk diamankan. Disaksikan oleh seluruh anggota kepolisian, bos gangster ini dan putranya dijebloskan ke dalam sel tahanan dengan berbagai kasus kejahatan yang mereka lakukan. Terlihat si Tina yang kini bertemu dengan si Jacob. Jen akhirnya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri kepada Inspektur David disaksikan oleh ibunya. Tak sampai di situ, Nicola mendesak juga si David untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu, Tommy yang dinyatakan telah lulus masa percobaan kembali patroli ditemani Annie. Sedangkan Stevie masih satu tim dengan Grace yang mencoba masakannya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.